Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bagaimana Seno Bagaskoro ya teman-teman, dengan sangat baik, dengan sangat komprehensif, dengan sangat logis dan rasional gitu, menjelaskan sikap partainya terhadap pemecatan Pak Jokowi. Seno, kalau kita lihat Pak Jokowi pada saat dimintai tanggapan, dia mengatakan biar waktu yang mengujinya. Ini kesannya ada tantangan nih dari Pak Jokowi kepada PDIP bahwa ya bisa saja apa yang dikatakan Mas Adi terjadi, bahwa yang membuktikan bahwa nanti saya punya partai sendiri, membuktikan begitu. Ya lumayan kan ada jawaban, biasanya tidak ada jawaban. Jadi menanggapi beberapa kalimat kan lumayan itu. Nah itu yang, tapi apapun ya biarlah, itu hak konstitusional, hak politik orang mau ngapain ya, mengambil langkah politik semacam apa. Tapi yang pasti kita sudah menjawab dengan tegas apa yang terjadi 1 tahun kemarin. Kalau publik menunggu langkah legal formal kita, ya inilah suratnya, hitam di atas putih, jelas. Nah dalam posisi itu tentu saja kemarin juga satu simbol yang penting yang kita sampaikan, bahwa pada saat pengumuman pemecatan 27 kader itu yang memberikan keterangan adalah para ketua DPD, seluruh ketua DPD partai di seluruh Indonesia yang mencerminkan suara dari arus bawah. Artinya sudah cukup lama. Satu suara semuanya menginginkan itu ya? Satu suara solid, semuanya mengalami keresahan yang sama bahwa tidak boleh ada kader yang mengkhianati cita-cita partai. Dan itu berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Nah, artinya segala konsekuensi, segala resiko yang akan dihadapi jika ada misalnya reaksi balik, ya tentu seluruh kader yang sudah mengumumkan ini keputusan bersama. Kalau suara dari seluruh daerah, satu suara dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan ya, artinya begini, itu menyatakan bahwa selama ini Joko Widodo tidak ada kontribusinya di dalam partai PDI Perjuangan? Ya, pertanyaan itu kan sama saja dengan sebaliknya juga. Apakah kita juga tidak kemudian berkontribusi dalam perjalanan politik Pak Jokowi? Sama saja. Ini kan persoalan sejarah yang saling mutualisme. Nah, dalam konteks itu tetapi orang bisa berubah dengan adanya waktu. Dan itu kami dengan berbesar hati kami meminta maaf pada saat Rakernas. Ada kader-kader yang bisa saja mengkhianati cita-cita partai. Ada kader yang karena sisi gelap kekuasaan bisa saja kemudian ingin membakar rumahnya sendiri. Nah ini dalam praktek-prakteknya terjadi. Maka dari hal itu tentu saja kita ingin mengatakan bahwa pada saat di satu titik enough is enough, tidak bisa diteruskan ambisi seperti itu. Ini yang kami lakukan kemarin dengan memberikan sanksi pemecatan. Oke, kalau misalnya Pak Jokowi ke partai lain nih, kita bicara masalah opportunity itu. Pak Jokowi ke partai lain, apa yang bisa Anda beri saran untuk partai itu? Ada mantan kader Anda yang Anda anggap melakukan pelanggaran bajak begitu masuk ke partai lain. Apa yang bisa Anda sarankan? Bang Bestari siap-siap nyatet nih kayaknya nih. Ya, saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Artinya pada saat pileg kita masih dimenangkan mau membakar PDIP. Ya, membakar rumahnya sendiri PDI Perjuangan. Ini beliau gagal. Buat saya, pada saat pileg kita masih dipercaya rakyat menjadi juara 1, artinya masih mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Lalu pada saat pilkada juga banyak daerah-daerah yang tidak merupakan target kekuasaan, itu malah kita menang di situ. Artinya kemudian di situasi di mana kita ditekan, kita di kuyo-kuyo, kita berusaha diawut-awut kalau istilahnya Bu Mega gitu ya. Itu secara membuktikan di situasi semacam itu dulu PDI Perjuangan malah menguat di era kuda tuli. Nah, sekarang sama ujiannya sama, kita menghadapi situasi kurang lebih seperti itu, tetapi itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Pak Jokowi itu kan sudah lama sama PDI Perjuangan. Hampir 25 tahun beliau memanfaatkan dan mendapatkan manfaat gitu dari posisi politik partai. Tapi kalau kemudian beliau melakukan hal semacam ini, artinya bukan tidak mungkin di tempat lain pun juga sama. Itu loh langsung catatan dari Mas Seno. Ini Seno kali ini keras banget ya teman-teman. Kritiknya terhadap karakter dan sikap Pak Jokowi yang mungkin terjadi di masa depan, di mana dia menghimbau ya partai-partai karena Pak Jokowi pernah membakar rumahnya sendiri. Wah, ini keras banget nih Bung Seno memberikan pandangannya terhadap partai yang mau terima Pak Jokowi. Wah, ini Seno ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Berkaitan dengan residu di masa lalu di Pilpres 2024?
Ya bukan residu ya, tapi lebih ke akumulasi evaluasi. Artinya Banyak dong, kalau akumulasi banyak. betul, banyak. Boleh banyak. disebutkan satu-satu? Itu kan di surat udah Biar tertuang seru ya. semua gitu ya. Pagi-pagi malah nyebutin dosa orang lain. Nggak, tapi Dosa politik. ya, dosa oke. politik. Tapi persoalannya simpel sebetulnya. Kan sudah ada penjelasan bahwa ini kita memang perlu waktu untuk melakukan evaluasi atas jalannya tahun politik kemarin dan kader-kader kami yang ada sepanjang tahun politik kemarin. Baik itu pada periode Pilpres maupun pada peristiwa Pilkada kemarin, tentu ada evaluasi yang kami lakukan ke dalam. Mana kader-kader yang dianggap tidak sesuai dengan ADART partai, mana kader yang dianggap mengkhianati partai, itu kita lakukan suatu analisis. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Dan saya rasa kalau Mas Gibran dan Mas Bobi itu sejak beliau berdua mencalonkan diri tanpa mengindahkan rekomendasi partai, tentu saja itu adalah satu hal yang sejak saat itu dilakukan, maka KTA-nya otomatis dibatalkan keanggotaannya. Nah, kalau Pak Jokowi agak lebih banyak alasannya, karena memang kita menganggap beliau betul-betul menggunakan semua ambisi kekuasaannya untuk memenangkan Pilpres dan Pilkada. Oke, kalau Pilpres memang mungkin ada putra beliau, keluarga beliau yang maju di sana. Tapi pada saat Pilkada kan kita melihat ada sahabat beliau maju jadi gubernur Jawa Tengah, lalu ada mantunya jadi gubernur Sumatera Utara, adiknya ajudannya maju sebagai kepala daerah, seluruh kroni-kroni dan teman-teman dekatnya maju, yang maju itu dilakukan suatu endorsement dan sampai masyarakat komen, ini kok mantan presiden jadi seperti just tip. Ini artinya sudah bukan sesuatu yang tidak berlebihan, tapi kita anggap memang perlu diambil satu langkah tegas. Tapi pertanyaannya kemudian yang banyak ditanyakan oleh netizen juga, kenapa baru sekarang dikasih pemecatannya? Kenapa nggak dari awal pas Pilpres, sehingga pas Pilkada nggak kejadian nih tadi yang Mas Yono bilang begitu loh. Ya tetap akan kejadian juga kan, kalau memang itu basisnya adalah ambisi kekuasaan seseorang. Tidak mungkin kita bisa mengetahui isi hati orang. Tetapi bukan masalah telat atau tidak. Tentu seperti yang saya sampaikan, kita perlu waktu untuk melakukan evaluasi nih. Bukan karena takut waktu itu masih berkuasa? Nggak ada urusannya. Kalau kita takut dengan urusan kekuasaan, ngapain kita waktu itu melakukan kritik terbuka kepada langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Tentu saja kita sudah cukup lama secara sosiologis hubungannya tidak baik-baik saja. Atau lagi dihitung dulu untung ruginya nih kalau dipecat, jadi makanya evaluasi agak sedikit lama gitu. Enggak juga, kita malah berusaha menghormati posisi beliau, artinya kita memberikan waktu. Kan ada juga tuh kader-kader yang kalau mau berpisah jalan itu mundur baik-baik, artinya mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Ada proses mediasi di sana. Tetapi kan itu tidak pernah terjadi. Bahkan hari ini pun berkali-kali kita menunggu kapan sebenarnya KTA beliau mau dikembalikan Pak Jokowi. Kan tapi kan tidak. Nah, pada saat tidak ada itikat semacam itu, tidak ada etis politik semacam itu, padahal kami sangat mempertimbangkan soal moral itu. Saat seorang menjadi presiden, masa kita harus memecat presiden? Rasanya kan juga tidak pas. Nah, dalam konteks ini kita menunggu. Bagaimana sih kita kan kalau dalam adat ketimuran, datang tanpa muka, pulang juga tanpa muka. Keteladanan baik itu yang kita tunggu. Ternyata juga tidak. Maka ya kita memberikan sanksi pemecatan itu. Baik. Itu teman-teman, kalau menurut saya ini pemilihan diksi, penekanan Seno, ini menurut saya salah satu yang paling keras yang pernah dilontarkan Mas Seno Bagaskoro ini ya teman-teman. Dan itu tidak terlepas juga daripada sikap partainya yang keras karena memecat langsung Pak Jokowi ya teman-teman. Dan rasa-rasanya di organisasi dan partai manapun ya, ini bukan hanya PDIP, saya rasa kalau sudah tidak sejalan dengan partai memang harus berpisah, harus keluar inisiatif dari kader atau dipecat. Jadi ini sih keniscayaan yang mana ada sebuah partai yang mau anggotanya itu tidak mendukung apa yang menjadi agenda partai. Dan kalau ada partai politik atau organisasi manapun yang membiarkan anggotanya itu berbeda dari organisasi, bahkan mendukung kompetitor atau mendukung lawan, ini malah jadi aneh gitu kan. Jadi apa yang dilakukan PD ini menurut saya semuanya itu adalah sikap-sikap rasional saja ya teman-teman. Dan saya pikir itulah yang dijelaskan oleh Seno Bagaskoro dan sangat keren ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba
tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.